Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Nah, kali ini aku akan berbagi terkait pengalaman aku ketika mengambil KPR rumah ya. Nah, pertama-tama mungkin aku akan ceritakan ya secara sederhana. Tapi di sini aku mau garis bawahi dulu nih. Di sini aku cerita ini hanya untuk sekedar sharing ya teman-teman. Bukan berarti aku paling berpengalaman, itu bukan. Aku hanya pengen sharing aja nih ke teman-teman semua ketika mau ngambil KPR tuh seperti apa sih gitu persiapan-persiapannya. Nah, mungkin kan di sini juga ada yang lebih pengalaman ya daripada aku. Tapi aku sendiri di sini ingin berbagi aja. Nah, untuk pertama kali yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus yang pertama kali kalian lakukan adalah satu, survei lokasi ya, tentunya rumahnya ada di daerah mana gitu. Nah, kalau kebetulan aku sendiri ini di daerah Citayam, Kabupaten Bogor. Mungkin teman-teman dari penonton di sini ada yang tahu nih Citayam ini di daerah mana gitu ya. Nah, kalau di Citayam ini sendiri, rumah yang aku pilih ini ukurannya adalah 84 meter persegi untuk tanahnya, dan bangunannya itu ada di 36 meter persegi. Nah, untuk videonya rumahnya tuh seperti apa, nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi ya. Kalian bisa cek di sana. Nah, yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita survei lokasi ya. Tentunya lokasinya itu adanya di daerah mana, karena ini penting banget gitu kan. Karena kan jangka panjang ya gitu. Kalau kalian kerjanya di Jakarta terus rumah kalian di Bogor, itu kan lumayan butuh waktu yang agak lama juga nih untuk perjalanannya. Nah, kalian tuh harus perhatikan hal-hal seperti itunya. Terus deket nggak sama pasar, deket nggak sama rumah sakit, deket nggak sama sekolah. Karena kan untuk yang rumah tangga kan pasti ini nanti kalian kan punya anak ya. Nah, jadi anak kalian ini nanti kalau sakit akan berobatnya kemana, terus kemudian kalau kita cari bahan-bahan makanan itu kita kemana, terus kemudian juga eh, sekolahnya di mana, kayak gitu kan harus kita perhatikan karena itu jangka panjang gitu. Nggak bisa hanya untuk setahun 2 tahun kita tinggal di rumah itu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus pastikan lokasinya itu benar-benar memang lokasi yang bagus, yang strategis. Atau memang kalau kita punya mobil deket nggak sama tol dan lain-lain. Biasanya itu jadi pertimbangan umum sih untuk orang-orang memilih tempat tinggal kayak gitu sih. Nah, terus kemudian tentu kita akan menghubungi marketing ya. Nah, kebetulan waktu aku mau beli rumah di sini itu aku searching dulu ya di YouTube gitu kan. Karena kan dari YouTube itu kita bisa tahu kan gambaran kasarnya lah seperti apa sih rumah yang pengen kita datangin tuh kayak gimana. Nah, itu biasanya ada di YouTube. Nah, kalian harus cari dulu itu informasinya tuh seperti apa supaya kalian juga tahu gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku dapat reviewnya itu di YouTube, dan aku langsung kontak tuh si marketingnya itu. Aku langsung chat aja di kolom komentar gitu kan. Aku chat, mas masih ada nggak unitnya, kayak gitu sih. Nah, terus kemudian aku dikasih kontaknya, aku WA-an, dan ternyata si marketing itu udah nggak kerja di sana lagi gitu. Nggak tahu alasannya apa. Ya udahlah, itu nggak jadi masalah. Yang penting aku udah dapet nih informasinya dari si marketing itu gitu. Jadi itu sebagai bahan aku untuk bertanya-tanya nih tentang rumah yang pengen aku beli itu gitu. Nah, akhirnya setelah aku tanya-tanya gitu kan ke marketingnya itu, oh, aku dikasih tahu nih informasinya seperti ini gitu kan. Ya udah, karena dia udah nggak kerja di sana lagi, ya jadi aku harus datang langsung nih ke kantor marketingnya. Waktu itu hari Minggu sih kebetulan. Kalau kita mau survei, kalau bisa di hari-hari weekend ya. Jangan weekdays. Kalau di weekend itu kan kita mungkin waktunya lebih leluasa gitu untuk lihat-lihat rumahnya itu gitu. Nah, pas aku lihat gitu kan aku datang kantor marketingnya, aku tanya-tanya dulu harga dan lain-lain sebagainya, terus kemudian aku langsung cek unitnya. Nah, pas pertama kali aku lihat, ini rumah bagus banget gitu. Jadi pertama kali aku lihat tuh aku langsung serak gitu. Oh iya, ini rumah bagus banget gitu. Kenapa aku bilang bagus? Satu, luas ya. Tanah 84 meter persegi itu termasuk kategori yang rumahnya tuh ya sedang lah ya. Sedang terus luas. Karena di situ ada taman, ada garasi,
ada satu ruang tamu, kemudian dua kamar, sama di belakangnya dapur. Nah kebetulan yang aku pilih atau yang aku dikasih tahu itu di belakangnya tuh udah ada dapur gitu. Karena kan kebanyakan biasanya ada yang belum ada nih dapurnya gitu. Karena untuk sekedar sharing aja, kita kalau mau bikin dapur tuh kita butuh budget kurang lebih 30 sampai 40 juta ya gitu untuk dapur seperti itu. Nah, pada poin marketing ini akhirnya aku kan dapat ya kontak si marketing yang masih kerja di perumahan atau pengembang itu gitu. Nah, akhirnya aku kontak-kontakan terus kan banyak nanya ke situ. Dan ternyata memang dirasa-rasa awalnya sih aku nggak langsung tertarik ya, karena aku tahu aku ini kan hanya pekerja. Just informasi, jadi aku ini masih kerja di daerah Jakarta gitu. Aku pulang pergi Jakarta gitu kan, gitu sih. Jadi sebenarnya kemarin agak ada pertimbangan juga nih kenapa milih rumah di Bogor gitu. Satu mungkin karena usianya masih muda, yang kedua sih karena aku memanfaatkan kesempatan aku, karena kebetulan di tahun atau awal tahun kemarin dapat pengangkatan karyawan tetap. Jadi ya udahlah aku manfaatin itu untuk investasi atau membeli rumah atau mengajukan rumah. Kebetulan aku juga udah berkeluarga kan, daripada ngontrak ya udahlah aku beli rumah aja. Nah, berdasarkan kontak-kontakan aku dengan marketing ini, aku ditawari rumah yang aku tadi sebutin 84/36. Itu aku tertarik banget, terus aku juga, nah setelah banyak nanya sama marketing ini kan akhirnya ya kita udah srek ya gitu kan. Nah, terus kemudian langkah-langkah apa lagi sih yang harus kita lakukan ya, kita tanya ke warga sekitar, kira-kira ada masalah apa nih di daerah sini dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan aku nih waktu itu nggak terlalu detail gitu untuk menanyakan ke warga sekitar nih terkait permasalahannya tuh apa aja gitu. Ya masalah kan banyak ya, kadang kan ada air, terus kemudian wilayah situ tuh banjir atau enggak, terus kemudian gimana sih culture perumahan di situ tuh warganya gimana. Kan ada ya mungkin perumahan yang oh yaudah sendiri-sendiri, ada juga yang rukun dan ya gitulah gitu kan. Macam-macam banyaknya, jadi harus kita gali dulu nih dari warga sekitar gitu. Nah kebetulan waktu itu kan warganya juga udah ada yang punya warung nih, aku beli jajanan di situ, sekalian aku nanya-nanya di situ terkait legalitasnya gimana. Itu kan ya selain kita tanyanya ke marketing kan kita bisa gali-gali informasi itu dari warga-warga sekitar yang udah tinggal di situ. Tentunya itu kan lebih update ya informasinya, walaupun nggak 100% informasi kita bisa dapatkan dari uh, warga-warga di situ, tapi setidaknya kita dapat informasi-informasi baru untuk pertimbangan kita memilih rumah KPR ini gitu. Nah setelah itu semua aku dapatkan, nah kan timbul ya keyakinan di dalam hati gitu kan. Ya udah akhirnya aku tanya-tanya nih kelengkapannya apa aja nih ke marketing gitu kan. Tentu kalau kalian ingin mengajukan KPR, pertama kali yang harus kalian cek itu, kalau aku kan kebetulan di sini ngambilnya rumah komersil ya, jadinya aku harus pastikan nih karena aku karyawan kan, aku juga harus pastikan kalau aku karyawan tetap gitu kan. Nah itu aku alhamdulillah udah ada. Terus kemudian kita harus dapat surat keterangan kerja dari perusahaan gitu kan. Itu dapatnya di mana kak dua itu? Nah, bisa ditanya ke HRD ya, HRD kita gitu. Itu biasanya yang ngebantu itu tuh HRD kita. Nah terus kemudian kita juga harus siapkan rekening koran kita selama 3 bulan ke belakang. Misalkan kita ngajuinnya di bulan April, berarti 3 bulan ke belakang tuh sekitar bulan Maret, Februari sama Januari. Itu kita mintanya di mana? Itu kita mintanya bisa di bank gitu. Kita bisa langsung datang ke bank, nanti kita tanya di sana, atau kita minta terbitkan untuk rekening korannya. Itu gampang banget sih. Nah terus kemudian nanti kan setelah itu yang diminta data-datanya adalah kita mengisi form KPR itu di marketing, kita isi, kita ikutin alurnya gitu kan. Nah setelah itu baru nanti dilakukan analisa oleh bank. Nanti kan datanya kan kita isi di marketing ya, nanti kemudian diserahkan ke bank, bank yang akan membiayai pembelian rumah kita itu. Nah kebetulan aku sendiri ini pakainya BTN Syariah gitu. Nah setelah dokumen-dokumen itu tadi lengkap, kita serahkan ke bank. Nah itu nanti dianalisa. Nah di dalam proses analisa itu sendiri nanti kita nggak tahu ya di hari apa gitu ada tim verifikasinya gitu kan, yang akan tiba-tiba nelpon kita, atasan kita atau keluarga kita untuk dikonfirmasi ini anak bener nggak sih
kerja di perusahaan itu, misalkan kalau dia konfirmasinya ke atasan kita. Tapi kalau dia konfirmasinya ke saudara dan lain-lain itu ya pasti dia tanya, bener nggak ini saudara kamu gitu-gitu dan lain-lain. Ya kalau bisa kita harus komunikasi juga ya sama atasan, sama orang-orang yang kita berikan nomor teleponnya di kontak form tersebut gitu kan, form pengisian pembelian KPR itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkondisikan ketika ada tim verifikator dari bank memverifikasi kita, ataupun atasan kita, ataupun keluarga kita. Nah setelah itu lolos, nah nanti kita akan diterbitkan itu namanya SP3K ya, atau persetujuan, atau gampangnya untuk memahami itu persetujuan dari bank bahwasanya kredit kita tuh disetujui. Nah di situ ada apa aja, nanti ada harga rumahnya berapa, terus kemudian ada cicilannya berapa, terus tenornya berapa. Nah itu nanti diinformasikan detail tuh oleh bank gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang penting setelah kita mendapat itu adalah kita harus koordinasi ya. Maksudnya koordinasi di sini adalah karena aku di sini udah keluarga, ya aku harus ngomong nih sama pasangan aku gitu. Kira-kira kita mampu nggak ya kalau kita ngambil segini, cicilannya segini selama 15 tahun misalkan gitu. Nah, kita tuh harus koordinasi, kita harus juga harus hitung-hitung biaya pengeluaran kita bulanan dan lain-lain, dan untuk cicilan dan lain sebagainya. Itu kita harus pastikan hitungan kita matang. Selain itu juga waktu itu aku juga masih kondisinya tuh ragu ya, yakin atau enggak gitu. Nah di situ peran orang tua tuh penting banget gitu ya. Jadi aku sharing nih ke mertua aku, kemudian ke orang tua aku. Aku minta pendapat mereka terkait keputusan aku untuk mengambil rumah ini, seperti apa pendapat mereka gitu. Banyak sharing juga sama mertua aku gitu kan. Akhirnya mereka memberikan masukan yang menyemangati lah, atau meyakinkan aku untuk membeli rumah ini. Kenapa gitu? Karena aku juga belajar gitu dari pengalaman aku, pengalaman orang tua aku atau mertua aku dalam membeli rumah gitu kan. Itu butuh perjuangan banget sih gitu kan. Karena kalau kita belinya pas nanti udah punya anak, itu tentu pengeluarannya banyak banget ya gitu. Jadi khawatirnya nanti malah nggak kebeli rumahnya. Justru sekarang nih, sekarang nih kondisi kita kan belum punya anak dan lain sebagainya ya, masih ada tabungan dan lain sebagainya ya, itu yang harus kita manfaatkan. Karena di sini ada DP beberapa persen, dan ya itu cukup untuk DP beli rumah KPR itu. Ya udah aku maju aja gitu. Karena mertua udah ngeyakinin, orang tua juga udah ngeyakinin, ya udah bismillah. Karena orang-orang terdekat kita mendukung kita untuk mengambil keputusan itu, ya pilih perasaan kita yang makin kuat gitu kan, untuk ya udahlah bismillah kita beli rumah gitu. Kalau dari pendapat aku sendiri, kenapa sih aku beli rumah di usia muda gitu. Usia aku saat ini masih 25 tahun ya gitu. Terus sudah nikah gitu kan, kebetulan di 2021 ya gitu. Nah, kenapa nih aku memutuskan mengambil rumah? Karena kalau aku petakan nih ya, kebutuhan keluarga itu kan banyak ya. Ada kebutuhan, kalau kita waktu itu belajar di SD itu kan ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, aku kategorikan rumah ini sebagai kebutuhan pertama atau prioritas gitu kan. Karena kita hidup berkeluarga, kalau kita nggak punya rumah kan agak gimana gitu ya. Ataupun kita ngontrak, sebenarnya nggak ada yang salah ya antara ngontrak atau KPR dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke pertimbangan keluarga tuh kan beda-beda. Ada yang KPR bagus, itu kalian boleh tempuh jalan itu. Ada juga yang kalian ngontrak aja dulu karena itu lebih hemat dan lain sebagainya. Itu pilihan kalian masing-masing. Tapi di sini aku cuma pengen sharing gitu. Kalau KPR itu ya seperti ini gitu proses-prosesnya. Kalau dari aku sendiri sih, kenapa aku milih KPR ya karena aku menyadari gitu kan, aku kayaknya agak susah nih nabung gitu kan. Jadi aku lebih baik nyicil gitu. Nah, untuk meyakinkan itu ya aku harus ngitung pengeluaran aku dalam sebulan tuh berapa. Ketika aku sudah menghitung itu semua dan aku yakin, dan beserta didukung dengan orang tua aku, mertua aku, dan orang-orang sekitar aku mendukung, ya udah aku jalanin gitu dengan keyakinan itu. Ya bismillah, insya Allah kalau kita memberikan yang terbaik untuk keluarga pasti ada jalannya gitu. Walaupun nanti ada kesulitan di depan atau seperti apa, ya itu udah tugas kita sebagai kepala rumah tangga ya gitu. Jadi harus kita cari jalan keluarnya dan dengan penuh semangat. Itu sih motivasi yang ada di dalam diri aku, kenapa aku memutuskan mengambil KPR di usia muda gitu. Nah, setelah tadi sampai SP3K, ketika kita udah yakin keputusan kita mantap, ya udah
kita kabarin ke marketing. Nanti marketing menentukan jadwal ke kita nih untuk tanda tangan akad. Nah di akad itu juga banyak, nanti kita akan ada tanda tangan sama notaris, kita kasih kuasa ke notaris. Biasanya tanah-tanah yang rumah KPR itu ya guys, itu tuh apa namanya, tanahnya masih HGB, jadi kita nanti kasih kuasa ke notaris untuk balik nama jadi SAM, kayak gitu sih. Banyak, nanti ikutin aja gitu. Tapi sebelum kalian sampai di titik tanda tangan akad, kalian harus pastikan dulu pengembangnya itu benar-benar pengembang atau developer yang bagus, terus kemudian legalitasnya juga bagus gitu. Jangan sampai kalian udah proses semuanya ternyata pengembangnya kurang bagus, terus kemudian legalitasnya nggak jelas, itu jangan. Saran saya sih jangan gitu. Jadi kalian harus banyak tanya dulu nih di awal gitu, supaya proses pada saat kalian mencicil tuh ya aman-aman aja gitu, nggak ada kerugian di sisi kalian gitu sih. Nah setelah akad, kita ditentukan tanggal akad sudah oke semua, ya udah kita datang ke bank, kita tanda tangan semua di situ. Nanti kita diinformasikan nih jatuh temponya kapan gitu. Nah ini yang penting banget sih teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman tuh harus buat komitmen sama si marketingnya gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi. Nah kalian juga harus mengukur nih, kira-kira jatuh temponya kalian maunya di kapan. Kalau aku kan pekerja ya, jadi aku tuh maunya tadinya tuh jatuh temponya ada di tanggal akhir bulan. Karena kan kalau pekerja itu kan gajiannya di akhir bulan ya. Kalau aku sendiri di tanggal 28. Nah kalau bisa kalian tuh akadnya ya di akhir bulan, karena waktu kalian akad itu akan menentukan tanggal jatuh tempo KPR kalian. Misalkan pada saat itu kan aku tanggal 17 ya. Nah jadi jatuh tempo aku ada di tanggal 17 bulan depan. Kebetulan aku akadnya di bulan Juni ya. Jadi Juli itu aku udah harus bayar di tanggal 17 itu gitu. Jadi aku kasih saran ke kalian, pastikan jatuh temponya itu sesuai dengan tanggal gajian kalian gitu. Kalau gajian tanggalnya di akhir bulan, ya kalian kalau bisa minta ke marketingnya untuk di set akadnya itu di akhir bulan. Supaya apa teman-teman? Supaya ketika kalian gajian ada spare untuk waktu membayarkan cicilan itu. Jadi misalkan kalian gajian misalkan tanggal 25, kalau akadnya kalian di tanggal 29 misalkan akhir bulan, berarti kan ada spare waktu 4 hari nih setelah kalian gajian untuk membayarkan cicilan. Jangan sampai kalian tuh akadnya misalkan di tanggal 20, terus kemudian kalian gajiannya di bulan depan tuh tanggal 25. Berarti kan kalian telat kan, pembayarannya nanti jadi telat mulu gitu kan. Nah itu yang penting banget, itu yang harus kalian pastikan semuanya aman. Jadi aku ulang lagi, satunya lokasi, terus kemudian tanya-tanya warga sekitar untuk kita tahu apa sih permasalahan-permasalahan di perumahan itu. Terus kemudian dokumen juga persyaratan KPR-nya kalau bisa dilengkapi. Terus kemudian dokumen dari bank. Kalau udah oke semua ya kalian harus tanya ya kan. Biasanya tuh ada tuh perjanjian kredit. Nah, itu kalian harus dapat salinannya gitu. Karena kalau orang udah KPR, biasanya kalau orang awam itu habis tanda tangan ya udah pulang aja gitu kan. Dia nggak pikirin apa dokumen-dokumen terkait KPR dan lain-lain gitu. Jadi itu penting-penting banget ya, dokumen-dokumen itu yang tadi aku sebutkan atau part-part yang aku sebutkan tadi itu penting banget ketika kalian ngambil KPR kayak gitu. Nah terus setelah kalian atau sebelum kalian menempati rumah KPR itu, kalian harus cek beberapa poin yang akan aku sebutkan ini. Satu, itu air harus kalian cek. Karena biasanya ketika kita menempati rumah KPR tuh airnya kotor, warnanya coklat, berbau dan lain-lain. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah biasanya sumurnya tuh kurang dalam. Biasanya ketika kita tanya sama marketing, Bu, ini sumurnya berapa kedalamannya? Dia bilang informasiin tuh kayak dalam gitu, 20 meter atau 25 meter. Itu perlu dicek dulu ya gitu. Jadi ketika aku bertetangga gitu, tetangga aku tuh kebetulan udah pengalaman ya di bidang perumahan ini. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah ngecek air gitu. Cek dulu kedalamannya berapa. Terus kemudian pastikan airnya bersih. Kenapa? Air ini penting banget kawan-kawan. Ketika kalian mau nyuci gelas,
piring-piring kotor, terus kemudian kalian untuk mandi atau cuci mobil, cuci kendaraan dan lain-lain, itu kalian pakai air. Nah, kalau airnya di sini aja kotor, khawatirnya peralatan-peralatan di rumah kalian tuh jadi rusak. Jadinya nanti keluar biaya-biaya lain kayak ya pembenaran misalkan mesin cuci ataupun motor jadi karatan gara-gara airnya kurang bersih dan lain-lain. Terus kemudian kalian kan makan minum pakai gelas cuci piring yang dicuci dari air yang kurang bersih, itu nanti kan efeknya juga ke kesehatan kalian ya teman-teman gitu. Nah, terus kemudian pipa pembuangan tuh misalkan dari apa namanya, dari wastafel itu kan biasanya ada pipanya. Nah, itu dicek kira-kira alirannya tuh bagus atau enggak, ada pecah paralonnya atau enggak dan lain-lain gitu. Nah, itu kalian harus cek tuh. Terus instalasi dari sumur kemudian sampai toren itu kalian juga harus cek gitu kan. Karena kalau enggak itu nanti ya kalian akan rugi dua kali, karena di sini kan KPR itu bagi orang seperti saya yang hanya karyawan biasa itu ya cukup mahal ya KPR itu. Nah, kalau misalkan kita harus mengeluarkan biaya-biaya yang banyak karena kerusakan-kerusakan part-part itu kan kita gimana ya? Kayak merasa dirugikan gitu. Padahal uang yang harusnya bisa kita alokasikan untuk kehidupan sehari-hari kita gitu, supaya kita tuh nggak berat kayak gitu. Terus kemudian kalian juga harus cek nih toiletnya. Kalau aku sih ngalamin waktu itu aku cek toiletnya, itu ternyata ada apa namanya, keramik. Keramik di toilet itu ternyata nggak ngalir ke pembuangan. Jadi kenapa sih nggak ngalir? Karena dia datar gitu, nggak dibuat turun ke pembuangan gitu. Nah, itu yang aku komplain sih gitu. Oh iya teman-teman, di sini tuh kalian punya kesempatan 3 bulan setelah akad untuk komplain kerusakan-kerusakan yang ada di rumah itu. Jadi kalian juga harus manfaatkan setelah kalian berkunjung ke rumah, cek tuh part-part yang tadi aku sebutin kayak air, pipa, toilet, dapur, toren, dan lain semua sih, semua kayak kerusakan-kerusakan tembok yang retak, pintu yang kurang bagus, catnya yang kurang bagus, genting dan lain-lain, semua itu harus kalian cek. Karena itu kesempatan kalian untuk komplain ke developer gitu. Walaupun perbaikannya tuh kadang kurang maksimal ya, jadi lebih maksimalan kita bawa tukang sendiri kayak gitu sih. Jadi setelah tadi apa namanya, toilet kalian harus juga cek instalasinya seperti apa. Terus kemudian dapur juga harus kalian cek gitu kan, udah bener belum penempatannya dan lain-lain gitu kan. Terus udah ada lubang untuk gas atau belum. Nah, biasanya hal-hal kecil itu yang nggak diperhatikan karena kita udah fokus, udah tempat rumah baru dan bagus gitu kan dan lain sebagainya. Padahal hal-hal kecil itu yang harusnya diperhatikan oleh pembeli rumah-rumah KPR supaya di kemudian hari itu nggak ada pengeluaran lagi gitu sih. Nah, terus kemudian toren juga harus kalian cek. Instalasi pipa yang ke arah toren itu harus kalian pastikan rapi gitu kan. Karena kalau nanti torennya bocor dan lain-lain kan rumah kalian juga bisa jadi rembes, biasanya itu di atas dapur tuh rembes gitu. Banyak sih, banyak banget hal-hal yang harus kalian ketika kalian membeli rumah KPR. Mungkin itu aja video ataupun ilmu atau pengalaman ketika saya membeli rumah KPR ya. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih pengalaman atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Akan saya jawab, akan balas satu-satu gitu. Ataupun kalian mau tanya terkait perumahan di rumah saya akan balas gitu. Ketika saya melihat notifikasinya dari kalian mau tanya seputar informasi, boleh banget sih gitu. Atau kalian punya channel yang membahas terkait KPR dan lain sebagainya ya, supaya ilmu ini bermanfaat untuk orang banyak. Ya, aku juga terbuka banget nih untuk kalian yang mau collab gitu kan, mau diskusi gitu, pengalaman-pengalaman apa aja sih yang kalian dapatkan ketika kalian ngambil rumah KPR. Mungkin itu aja yang bisa aku bagikan ke kalian. Semoga sharing atau pengalamannya ini bermanfaat banget untuk kalian semua. Selamat sore, siang, atau malam. Assalamualaikum.